Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jufadatul Jusna dari S2 Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang. Untuk saat ini saya akan mempresentasikan chapter 17 saya dengan tema desain organisasi di mata kuliah Etika Keilmuan. Di chapter 17 ini ada 4 layout atau 4 bab yang harus dibahas. Yang pertama yaitu kemungkinan pendekatan untuk desain organisasi. Yang kedua ada strategi, imperatif struktural dan pilihan strategis. Yang ketiga desain organisasi, dan yang terakhir adalah proses desain organisasi kontemporer. Dari masing-masing subbab tersebut memiliki beberapa penjelasan. Yang pertama adalah kemungkinan pendekatan untuk desain organisasi. Nah, di sini pendekatan universal atau kontingensi. Pendekatan universal adalah pendekatan yang resep atau proporsinya itu dirancang untuk bekerja dalam situasi apapun. Dengan demikian, desain universal menentukan satu cara terbaik untuk menentukan pekerjaan apapun, seperti wewenang dan berhubungan dengan pelaporan dalam organisasi. Apapun yang terjadi, faktor-faktor seperti lingkungan eksternal maupun internal dalam organisasi, industri, dan sejenisnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, itu merupakan dari pendekatan universal atau kontingensi dari desain organisasi. Yang pertama ada strategi. Strategi sendiri adalah serangkaian rencana atau tindakan yang diperlakukan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Setiap organisasi itu sendiri mencoba mengembangkan strategi yang memungkinkan untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Yang kedua ada imperatif struktural. Dari imperatif struktural ini adalah pendekatan terhadap desain organisasi yang mungkin merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan untuk membahas dan meneliti perspektif kontingensi dalam 30 terakhir ini. Perspektif ini tidak dirumuskan oleh seorang ahli teori atau peneliti tunggal dan tidak berevolusi dari upaya penelitian yang sistematis dan kohensif. Jadi pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling banyak dilakukan oleh sebuah organisasi manapun. Jadi sebagai patokan dari organisasi tersebut seperti itu. Yang ketiga ada pilihan strategis. Hubungan ini menerima lebih sedikit perhatian penelitian dibandingkan gagasan tentang keharusan struktural. Jadi nggak terlalu mementingkan struktural dari organisasi tersebut. Jadi lebih sedikit menerima masukan atau kritikan atau jabatan seperti itu. Untuk yang ketiga dari subbab chapter 17 adalah desain organisasi sendiri. Di desain organisasi sendiri memiliki 5 desain. Yang pertama ada desain mekanistik dan organik, yang kedua ada desain sistem sosioteknik, yang ketiga ada desain Mintzberg, yang keempat ada desain matriks, dan yang kelima ada desain virtual. Nah, dari masing-masing desain tersebut juga memiliki penjelasan tersendiri. Yang pertama dari desain organisasi ini adalah desain mekanistik dan organik. Desain organik ini menyerupai jaringan interaksi dan komunikasi lebih bersifat lateral. Kemudian pengetahuannya berada di tempat yang paling berguna bagi organisasi, dan keanggotaan memerlukan komitmen terhadap tugas-tugas organisasi. Organisasi organik ini umumnya diharapkan lebih cepat dalam bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Jadi step by stepnya itu cepat dan nggak banyak yang harus dibicarakan seperti itu. Kedua ada desain sistem sosioteknik. Nah, desain sistem sosioteknik ini berbeda dengan desain mekanistik dan organik. Kalau di desain sistem sosioteknik ini memandang organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka, yang terstruktur untuk mengintegrasikan dua subsistem organisasi yang penting. Jadi setiap organisasi yang menerapkan sistem sosioteknik ini harus terstruktur dari atas sampai bawahannya. Yang ketiga ini desain Mintzberg. Di desain Mintzberg ini lebih ke teknik dalam menjalankan organisasi, yaitu tujuan organisasi desain nasionalnya adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan dan menyarankan serangkaian koordinasi mekanisme yang ditemukan dalam organisasi
pengoperasi. Dari desain Mythbrand ini mempunyai 5 desain organisasi. Yang pertama, pekerja menggunakan komunikasi informal dengan cara berkoordinasi satu sama lain. Nah, cara untuk koordinasinya adalah dengan cara pengawasan. Yang kedua adalah seorang manajer atau penyelia yang mengkoordinasikan tindakan pekerja. Yang ketiga, melakukan standarisasi keterampilan pekerja yang menjadi masukan dalam proses kerja. Yang keempat, menstandarisasikan metode yang digunakan oleh pekerja untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Dan yang terakhir atau yang kelima, itu menstandarisasikan produk atau jasa, tingkat kinerja yang diharapkan dari pekerja. Yang keempat ada desain matrix. Desain matrix ini konsisten dengan pendekatan kontingensi karena hanya berguna pada suatu kondisi tertentu. Jadi bentuk matriks yang paling umum menempatkan departementalisasi produk atau proyek pada struktur fungsional. Nah, untuk struktur matriks ini cocok pada tiga kondisi. Yang pertama, jika terdapat tekanan eksternal untuk melakukan fokus ganda, yang berarti bahwa faktor-faktor dalam lingkungan mengharuskan organisasi itu untuk memfokuskan upayanya secara seimbang dalam merespon berbagai faktor eksternal dan pada operasi internal. Jadi dikoordinasikan supaya nggak terlalu jauh. Yang kedua, ada tekanan untuk memiliki kapasitas pemrosesan informasi yang tinggi. Dan yang terakhir, adanya tekanan untuk berbagai sumber daya. Yang kelima adalah organisasi virtual. Nah, organisasi virtual ini adalah organisasi atau aliansi jaringan yang relatif sementara yang diciptakan oleh 2 organisasi atau lebih yang setuju untuk bekerja sama dan mencapai suatu tujuan bersama. Nah, masing-masing mitra ini memberikan kontribusi terbaiknya pada kemitraan. Kalau bahasanya sekarang itu simbiosis mutualisme. Nah, nanti untuk penjelasan dari chapter saya akan saya umpamakan dengan organisasi virtual ini. Dan yang terakhir dari chapter 17 ini adalah proses desain organisasi kontemporer. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, merekayasa ulang kontemporer. Yang kedua adalah memikirkan kembali organisasi. Yang ketiga adalah masalah struktur dan desain organisasi global. Dan yang terakhir ada tema dominan desain kontemporer. Yang pertama adalah merekayasa ulang organisasi. Dari tujuan dari rekayasa ulang ini adalah untuk mengubah cara mendasar setiap orang dalam organisasi memahami perannya. Daripada memandang peran mereka sebagai posisi dalam hierarki, rekayasa ulang adalah suatu cara untuk menciptakan aliran horizontal tim yang fokus proses inti yang menghasilkan produk atau layanan. Yang kedua adalah memikirkan kembali organisasi. Nah, itu adalah poin yang kedua. Memikirkan kembali organisasi mungkin memerlukan pemikiran tentang struktur organisasi sebagai sebuah kubah dan bukannya sebuah piramida. Nah, kubahnya ini sendiri adalah manajemen puncak yang bertindak sebagai payung, berfungsi untuk menutupi dan melindungi mereka yang berada di bawahnya dan tidak membiarkan mereka sendirian melakukan pekerjaannya. Jadi dikerjakan secara bersama-sama oleh bawahan maupun atasan. Yang ketiga adalah masalah struktur dan desain organisasi global. Nah, di sini manajer yang bekerja di lingkungan internasional harus mempertimbangkan tidak hanya persamaan dan perbedaan antar perusahaan, tetapi juga fitur struktural organisasi multinasional. Jadi nggak hanya stuck di internasional, jadi seorang manajer harus tetap upgrade dari organisasi tersebut. Terakhir itu tema dominan desain kontemporer. Dari desain kontemporer ini memiliki 4 poin. Yang pertama adalah dampak perubahan teknologi dan lingkungan. Yang kedua adalah pentingnya manusia. Yang ketiga adalah perubahan atau perlunya tetap berhubungan dengan pelanggan. Dan yang terakhir adalah organisasi global. Jadi ini adalah suatu dasar dari sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini adalah contoh dari desain organisasi. Di sini saya mencontohkan dari organisasi virtual. Nah, di sini saya atau kita
diumpamakan sebagai seorang pembisnis di New York yang harus terbang ke Hong Kong. Masuk ke Orbitz atau suatu tempat penjualan tiket, saya menemukan tawaran penerbangan AMR atau American Airlines. Pulang pergi dengan tiket seharga Rp41.370.000. Nah, dari sini Orbitz menganjurkan saya untuk segera membeli tiket karena hanya tinggal satu tiket dan hanya bisa dibeli secara online. Setelah itu, pada tanggal keberangkatan, saya tiba di loket tiket American Airlines hanya untuk dirujuk ke Cathay loket Pacific Airways. Nah, agen tiket menginformasikan bahwa penerbangan saya sebenarnya dioperasikan oleh Cathay dan agen tiket merujuk ke nomor kode share di ponsel saya. Memang agak sedikit membingungkan, tetapi berharap saya masih memesan penerbangan ke Hong Kong. Setelah saya ke counter Cathay yang merupakan tempat saya diproses, saya duduk beberapa jam di kursi tunggu dan memutuskan untuk membuka laptop untuk melihat apakah saya mengetahui kenapa saya tidak berada pada penerbangan yang tiketnya saya beli pertama di AMR, di America Airlines. Kembali ke Orbit, saya menemukan bahwa seperti halnya di Amerika, Cathay memang menawarkan tiket penerbangan pulang pergi kemana dan dari kota asalnya Hong Kong dengan tiket seharga Rp26.700. Setelah saya sadar akan hal itu, saya membeli tiket dari Cathay. Saya akan duduk di kursi yang sama dan duduk di pesawat yang sama dengan harga hampir Rp15.368.000 lebih murah. Nah, dari sini adalah organisasi virtual dari AMR dan Cathay ini saling berkoordinasi sehingga mereka saling menguntungkan satu sama lain. Jika mau terbang ke Hong Kong akan dihandle oleh AMR, jika akan balik dari Hong Kong dihandle oleh Cathay. Jadi saling menghubungkan antara masing-masing maskapai itu tersebut. Jadi organisasi virtual ini juga berfungsi sebagai salah satu organisasi yang bisa dipakai untuk saat ini dengan tujuan bisa menguntungkan satu sama lain, tidak merugikan, atau bahasanya itu adalah win-win solution. Jadi nggak ada yang saling menjatuhkan antar organisasi tersebut. Sekian dari presentasi chapter 17 desain organisasi. Saya Cufa Datul Cusna, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.